Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan sana Info Sumbar, kembali lagi bersama kami podcast Info Sumbar, dan kali ini bersama saya Fembi Fernando. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial berikutnya, yaitu dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat, Bapak Maifrizon. Selamat datang. Karena tadi sudah diinfokan di awal, panggilannya abang saja. Nah, Bang Maifrizon atau biasa dipanggil Bang Eri. Siap. Ya. Selamat datang, Bang. Ya, terima kasih Pembi. Senang bisa hadir di Info Sumbar. Nusana Info Sumbar luar biasa. Bang, kita akan berbicara nih tentang pemuda dan olahraga. Siap. Sumatera Barat. Setuju. Tapi sebelum ke sana, saya pernah mendapatkan cerita. Sip. Bang Eri memulai karir dari luar Sumatera Barat. Benar. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih, Bang Eri. Siap. Selamat sore dan sana Info Sumbar. Terima kasih kepada Info Sumbar yang sudah berkenan mengajak kami bisa hadir di acara podcast pada hari ini. Betul, karir saya itu dimulai pada tahun 1991 setelah selesai kuliah. Dulu kuliahnya di IKIP. Kalau IKIP Padang. Kalau dulu kan sekarang kan UNP. Sekarang Fembi namanya IKIP. Ya. Dulu IKIP. Tahun 91 saya selesai 91, waktu itu kan punya keinginan lah untuk berkarir. Akhirnya saya ke Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Iya, Pekanbaru dulu, 5 tahun di sana. Oke. Makanya kemarin waktu kita forwheel ke Pekanbaru, saya hafal betul jalan-jalan Pekanbaru. Nah, 5 tahun di sana, sempat ngajar di beberapa sekolah SLTA sebagai guru olahraga. Oke. Dan kerja serabutan juga sambil ngajar gitu. Nah, kebetulan saya kan atlet bola voli waktu itu. Atlet bola voli yang main di DLAJ Pekanbaru. Nah, tahun 95 tepatnya tes yang kelima itu. Tes yang kelima? Tes CPNS yang kelima. Berarti nggak langsung sekali tes? Langsung. Makanya siap. Saya berharap pemuda-pemudi hari ini jangan pernah patah arang. Sekali gagal ya harus coba lagi. Siap. Itu Dun sana yang lagi tes sekarang, gagal sekarang, tahun depan coba lagi. Betul, Febi. Jadi semakin jatuh, semakin kuat kita bangkitnya. Siap. Gitu. Tes kelima lulus. Alhamdulillah ditempatkan waktu itu di Pemko Batam. Ya, karena kan waktu itu Batam masih tergabung di Provinsi Riau. Oh ya, sebelum pisah. Cukup lama, 12 tahun di sana di Batam. Oke. Berdiri Provinsi Kepulauan Riau. Saya hijrah ke ibu kota provinsi waktu itu ke Dispora Provinsi Kepulauan Riau sebagai kepala bidang olahraga di sana. Bidang olahraga. Ya. Dan pejabat eselon 2-nya saya mulai waktu itu saya menjadi Kasatpol PP. Oh, pernah di Satpol PP? Pernah. Kepri. 2 tahun di sana jadi Kasatpol PP. Okay. Kebetulan Bapak Gubernur yang waktu itu Pak Nurdin Basirun berkeinginan lain mungkin. Karena memang basic saya kan basic olahraga sih memang. Makanya berharap beliau menarik saya kembali untuk menjadi Kadispora Provinsi Kepulauan Riau sampai tahun 2020. Berarti dari Dispora, Kabit dulu. Eselon 3 berapa tahun. Setelah itu eselon 2-nya di Satpol PP dan eselon 2-nya di Dispora, Kadispora. Dari tahun berapa itu, Bang? Dari tahun 2007. Jadi Kabit. 4 jadi tahun. Kadis. Jadi Kadis di sana 7 tahunan. 7 tahun. Berarti dari 2014-an ya? 14. Iya, benar. 2 edisi PON. Ya, 4 gubernur waktu itu. 4 gubernur? Ya. Lama juga. Setelah dari Kepri? Nah, ini nih sana Info Sumbar. Saya coba nih, mampu nggak orang-orang daerah ini bersaing di kementerian gitu. Nah, ada peluang waktu itu dibukanya jabatan-jabatan asisten deputi di Kemenpora gitu. Asdep, saya coba. Saya daftar dan setelah administrasi saya lulus, saya ikuti beberapa rangkaian tes dan alhamdulillah waktu itu diterima menjadi salah satu pejabat eselon 2, yaitu asisten deputi olahraga rekreasi di Kemenpora RI. Olahraga rekreasi. Ya, yang sekarang itu namanya olahraga masyarakat, Bemi. Oke. Kalau di induk organisasinya Kormi. Kormi, benar. Siap. Nah, 2 tahun di Jakarta membuat saya berpikir ulang gitu. Ada hal lain yang memang
menggoda saya untuk balik kampung adalah orang tua. Gitu. Oke. Ibu saya, dan saya sampaikan ke beliau sangat senang. Dan beliau sempat emosional, menangis mendengar rencana saya mau pindah gitu. Saya pikir ini saatnya, mungkin di usia-usia tidak berapa lama lagi mengabdi untuk menjadi PNS, makanya saya kembali ke kampung yang sangat saya cinta ini. Asal dari mana, Bang? Kalau asalnya tepatnya nama daerahnya adalah Padang Sibusuk. Oh, Padang Sibusuk. Padang Sibusuk itu berada di Kabupaten Sijunjung. Siap. 1 tahun menjadi Kepala Biro Administrasi Pimpinan, sering bersama Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Ya mungkin karena itu tadi basicnya memang orang olahraga, ya udah Pak Gubernur mungkin mempercayakan, Pak Wagub mungkin mempercayakan kembali untuk menjadi Kadispora. Iya. Sampailah akhirnya di mengurusi pemuda dan olahraga Sumatera Barat. Dan bagaimana Bang Eri melihat pemuda Sumatera Barat dengan olahraganya? Ya sebetulnya potensi SDA kepemudaan kita luar biasa sebetulnya. Jadi dari beberapa kali perjalanan kita ke beberapa daerah dan ke beberapa provinsi, kita melihat gitu. Setiap kita bertemu dengan pemuda-pemudi, misalnya ada nih 7 pemuda-pemudi yang kita temui, itu 1 orang pasti ada orang Sumatera Barat. Kalau itu di luar daerah begitu. Nah, begitu juga di Sumatera Barat begitu. Karena memang sumber SDA-nya, SDM-nya pemuda kita itu luar biasa. Dengan program mencetak 100.000 entrepreneur yang di progulnya Pak Gubernur dan Pak Gubernur, saya pikir ini strategi sekali gitu. Dengan progul ini kita mencoba bagaimana mengguidance pemuda-pemudi ini untuk memang menjadi pengusaha memang. Nah, cuma kita jujur dengan segala keterbatasan yang sampai hari ini belum bisa kita penuhi, PR kita besar untuk bagaimana memang pemuda dan pemudi ini punya wadah, punya sarana dan prasarana di tempat mereka bisa berkreasi, mereka bisa berinovasi begitu. Nah, jadi kami berharap dengan segala keterbatasan ini, maka kita akan mencoba membuat program-program yang bisa menyentuh langsung kepada keinginan pemuda-pemudi. Makanya PMB di saat saya misalnya diundang oleh komunitas-komunitas pemuda-pemudi, saya hadir dalam rangka saya mencari informasi apa sih sebetulnya tujuan yang betul-betul diinginkan oleh mereka itu gitu. Nah, pelatihan-pelatihan saya tidak cukup. Memang perlu, tetapi tidak cukup. Perlu hal lain untuk menunjang itu. Apa misalnya sarana prasarana di mana mereka membutuhkan itu gitu. Misalnya setelah kita membuat pelatihan kewirausahaan terkait digital printing, kan nggak mungkin ilmu dia punya gitu. Tapi bagaimana cara aplikasinya bagaimana? Tentu harus ada peralatan. Nah, ini menjadi PR besar kita gitu. Saya pikir sinergi antara stakeholder yang memang membutuhkan itu dan perlu ada peralatan itu, maka kita harus gandeng mereka gitu, harus bahu membahu. Karena memang pemerintah sendiri pasti tidak pernah pemerintah tidak bisa sendiri melakukan itu, tapi perlu bersinergi dengan masyarakat, dengan swasta dan pihak-pihak lainnya. Ini Bang, kemarin kita sempat diberikan kesempatan bertemu dengan beberapa orang pemuda, kalau nggak salah 64 pelatihan editing video. Ya betul, yang sebenarnya ya. Ketika itu kita bertemu dengan teman-teman. Sebenarnya kalau secara antusias, teman-teman antusias, mereka bikin video lah, bikin konten. Nah, harapannya nih dari Dinas Pemuda dan Olahraga, apa nih Bang? Setelah mereka melakukan pelatihan tersebut, keluar dari pelatihan, mereka akan seperti apa harapan? Nah, harapan kita yang jelas dengan segala keterbatasan ini, semangat pasti kita sangat perlukan gitu. Kemarin juga kita selesai melaksanakan kegiatan pelatihan terkait dengan pembuatan video ya. Dan narasumbernya dari teman-teman Infosumbar juga. Nah, saya juga kaget gitu. Apa yang misalnya dibuat oleh narasumbernya juga Rio kita hadirkan Rio, Infosumbar dan yang lain-lain, memang orang-orang praktisi lah gitu kan. Nah, saya juga kaget gitu, dari 13 kelompok yang kita bagi mereka, dan saya juga kaget artinya video-video mereka udah buat dengan waktu cuma 3 hari itu
ya beda-beda tipis lah dengan apa yang dibuat oleh Rio dan Info Sumbar gitu. Siap. Nah, saya pikir ini kan peluang gitu. Peluang-peluang ini harus mereka manfaatkan gitu. Tinggal mereka mau atau enggak gitu. Siap. Kan kalau mau jadi orang hebat tuh kan nggak mungkin langsung jadi hebat. Kayak Fembi hari ini Proses. bisa kita hadir bersama-sama kan bisa nggak mungkin langsung Duduk di sini. Pasti ada tahapan-tahapannya juga. Mungkin menyiapkan peralatan dulu waktu itu di awal gitu kan, baru sampai ke sini gitu. Betul. Nah, mental seperti ini, mindsetnya pemuda-pemudi kita hari ini itu gitu, Siap. yang perlu kita perkuat. Nah, kalau ini sudah ada, saya pikir nggak ada tuh pemuda-pemudi kita yang nganggur gitu. Potensi alam kita luar biasa gitu. Alamnya. Ya, makanya saya berharap ini, kalau ada susunan urutan pekerjaan PNS tuh nomor 30, letakkan itu paling bawah gitu. Paling ke bawah. Nggak ada lagi pekerjaan baru pilih PNS gitu. Gitu. Betul. Usaha gitu. Ya. Sunnahnya Rasul, orang-orang sukses adalah rata-rata orang berwirausaha gitu. Siap. Nah, berarti teman-teman pemuda nih tinggal bagaimana caranya mengikuti proses. Ya. Ketika kita berproses nih. Ya. Dari pemerintah untuk menjembatani proses tersebut, sudah bertemu dengan stakeholders mana saja, Bang? Karena kan pemuda ini kan kadang-kadang ada juga yang masih awam, mereka belum tahu nih kemana jalurnya. Nah, itu apakah ada dari pemerintah atau dinas terkait untuk menjembatani para pemuda ini bertemu dengan stakeholders? Ya, terima kasih Fembi. Kemarin kita juga coba koordinasi dengan teman kita OPD Dinas Koperasi. Kan Dinas Koperasi juga bisa memberikan semacam mungkin kredit kecil lah, kredit ringan lah, itu sebetulnya yang dibutuhkan, dan mungkin teman-teman pihak perbankan juga gitu. Nah, ini kita coba lagi sedang menjajaki peluang-peluang ini. Kalau ini bisa jadi misalnya dengan nggak usah besar-besar lah, dengan satu orang bisa memberikan pinjaman 5 juta saja, mungkin pemuda-pemudi kita akan bisa berkreasi gitu. Nah, kita akan coba nih sehingga memang pihak perbankan atau stakeholder kita percaya memberikan pinjaman lunak kepada para pemudi kita. Kemarin itu kita pernah dengar juga ada semacam lembaga kewanitaan yang memberikan peluang untuk para wanita diberikan pinjaman tanpa apa-apa, misalnya 2 juta begitu. Nah, saya pikir ini kan bisa menjadi modal awal, modal dasar untuk mereka bisa berkiprah gitu. Siap. Berarti memang ada cara-cara dan peluang-peluang yang bisa ditangkap sebenarnya, Bang. Iya, Febi, saya pikir memang kata bijak kita hari ini itu adalah memang tidak ada yang tidak bisa akan kita lakukan. Yang penting kembali kepada hati, kepada kemauan gitu. Jadi Dunsana Pemuda, saya pikir saatnya lah kita bangkit, kita membangun negeri yang kita cinta ini dengan segala kemampuan-kemampuan yang kita miliki begitu. Nah, saya yakin kita bisa. Bisa, Bang. Ya. Dan dengan kolaborasi semua stakeholders. Nah, itu dia kolaborasi. Jangan ego. Betul. Nah, kalau ego ya nggak bisa. Kita nggak bisa hebat sendiri. Coba hari ini saja misalnya, Fembi. Sendiri aja kan nggak bisa kan? Capek. Perlu kita bermitra. Capek Bang sendirian, Bang. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang pemuda. Pemuda juga perlu kebugaran, olahraga. Olahraga Sumatera Barat bagaimana nih, Bang? Bang melihat ketika masuk ke Dispora. Sebetulnya saya tidak perlu terlalu kerja keras, tidak perlu terlalu berat gitu, dengan potensi keolahragaan Sumatera Barat gitu. Kalau boleh jujur, Sumatera Barat ini kalau boleh saya katakan levelnya itu untuk 38 provinsi hari ini ya, itu berada di level 10 besar gitu. 10 besar. Nah, 10 besar. Optimis kita. Dengan kemarin setelah ikut Kejurnas, ikut Prapon, terus ikut Porwil, kita optimis gitu. Bagaimana memang para atlet kita bisa bersaing di PON 2024 Aceh dan Sumut nanti. Nah, tinggal memang bagaimana strategi-strategi kita gitu. Makanya saya bukan tidak suka seluruh olahraga itu kita menjadikan skala prioritas gitu. Tetapi memang tidak bisa gitu. Dari sekian puluh cabang olahraga yang ada di Sumatera Barat nih, kita harus memprioritaskan kira-kira nih cabang mana nih yang betul-betul akan berkiprah nanti di PON 2024. Menarik kemarin, Fembi.
waktu kita melihat di Porwil cabang olahraga atletik Bangka Belitung, Ya. hanya dengan satu cabang olahraga saja, atletik, tapi mereka bisa berada di nomor 2. Baru kita gitu. 27 emas. 27 emas dari cabur atletik saja. Dunsana Info Sumbar luar biasa. Nah, saya pikir ke depan kita harus sepakat dulu kita gitu. PON besok ini mau kita jadikan PON apa? PON prestasi kah ataupun jalan-jalan kah gitu. Pendulang emasnya mana nih? Iya, itu dia. Nah, makanya kita harus duduk kembali bersama gitu. Nah, kita ada Bimpresnya, ada Litbangnya. Ayo, Bimpres harus sudah melihat hari ini gitu. Kira-kira yang mau kita kembangkan lebih hebat itu olahraga apa gitu. Nah, contohnya atletik. Mungkin olahraga yang sifatnya perorangan itu saya setuju gitu. Nah, tapi kalau kita mau jalan-jalan, ya Berangkatkan semua. Sebanyak-banyaknya. tapi bukan saatnya lagi loh, Sana Info Sumbar. Dan keolahragaan tidak akan lepas dari yang namanya infrastruktur, Bang. Benar. Bagaimana Bang melihat infrastruktur yang ada di Sumatera Barat saat ini dan tantangannya ke depan seperti apa? Ini PR besar kita. Pemimpin bisa lihat. Ya. Apa sih sarana prasarana yang kita miliki hari ini yang mungkin, mohon maaf, yang mungkin berstandar lebih. Dulu kita bangga ya punya Gor Haji Agus Salim gitu. Tetapi hari ini walaupun masih bisa kita manfaatkan, tetapi ini menjadi PR kita bersama gitu. Sepertinya ini pilihannya harus kita revitalisasi sehingga itu betul-betul layak untuk kita pergunakan. Contohnya hari ini dipakai oleh Semen Padang untuk menyelenggarakan Liga 2 gitu. Dengan antusias penonton yang begitu besar, saya pikir nggak ada kata pilihan. Ini harus kita perbaiki. Renovasi. Nah, makanya kita mau coba kembali lagi. Stakeholder ini memang penting buat kita. Saya kalau untuk event-event Femi, insya Allah lah stakeholder kita luar biasa dukungannya gitu. Kemarin beberapa kegiatan, contohnya Gubernur Cup sepak bola, HUT RI, terus kemarin Minangkabau bersepeda Salingka dan Singkara. Ya, yang kemarin kita bersepeda di jalan tol. Nah, itu stakeholder kita nggak bosan-bosan untuk memberikan dukungan kepada kita karena memang kita melakukannya gitu. Nah, itu jadi saya berharap ini PON 2024 sudah di depan mata, hampir seluruh cabang olahraga sudah menyelesaikan babak praponnya, kejurnasnya dan porwilnya. Tinggal lagi ini kita akan coba nih duduk bersama KONI dan induk organisasi cabang olahraga. Kita lihat nih, ayo kita prediksi apa nanti yang betul-betul akan bisa bersaing di PON. Oke Bang, sedikit kita kembali lagi ke stadion. Ya. Apa yang sebenarnya menjadi kendala Bang untuk pengembangan stadion ini? Karena hampir setiap tahun, setiap pergantian Dispora, semua masyarakat selalu bilang, ayolah renovasi, ayo sampaikan pokoknya stadion harus direnovasi gitu. Apa sih Bang yang sebenarnya menjadi sedikit kendala atau apa kendalanya? Saya pikir struktur anggaran provinsi ya. Mungkin kalau boleh jujur saya katakan belum saatnya mungkin. Karena memang ada hal-hal yang masih pimpinan melihat itu sangat urgensi. Apa itu seperti pendidikan, kesehatan gitu. Tetapi saya pikir olahraga juga sangat penting. Penting dalam arti apa gitu. Kalaulah misalnya seluruh masyarakat kita ini kita ajak berolahraga, tingkat partisipasi masyarakat berolahraganya tinggi, kebugarannya tinggi, insya Allah saya pikir dana untuk kesehatan nggak terlalu banyak lagi kita butuhkan gitu. Nah, kalau misalnya nih Bang, dipakai cara yang sama seperti Sinalawi, KB PLU, kerjasama dengan pihak swasta. Nah itu bisa nggak Bang dilakukan seperti itu untuk stadion? Bisa. Tapi kan makanya pihak ketiga itu pasti akan melihat untung ruginya. Kalau orang bisnis pasti melihat itu untung ruginya itu apa. Tapi Gor Haji Agus Salim saya pikir siapapun nanti akan mengelola itu pasti bisa beruntung gitu. Harusnya harus beruntung gitu. Dan informasi nih, insya Allah di tahun 2024 nanti Gor Haji Agus Salim itu akan kita pihak ketiga kan. Kita akan lelang nih. Siapa yang berminat nih? Silakan saja. Jadi Nusana Info Sumbar ini kesempatan, insya Allah di Januari nanti ini sudah kita lelang siapa yang berminat untuk menjadi pihak ketiga yang akan menangani
ya Gor Haji Agus Salim ini. Penanganannya termasuk merenovasi stadion? Ya terserah nanti, termasuk itu mungkin. Silakan, kita akan lihat nih tawaran-tawaran dari mereka. Mereka akan lakukan apa untuk stadion itu, mereka akan berikan kontribusi apa, misalnya itu kita lihat gitu. Nah, yang terbaik pasti akan kita pilih gitu. Siap. Ayo, dan sana yang punya duit nih. Ya. Ayo. Yang ketiga siap-siap 2024 Pak ya. Awal. Bang, ya? 2024 awal akan dilelang. Mudah-mudahan siapapun yang berminat, harapannya adalah untuk membaguskan itu stadion. Betul. Dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, kebetulan kan tahun ini itu master plan-nya udah siap. Oke. Jadi dengan adanya master plan, kita sudah bisa melihat nih, kira-kira Gor Haji Salim itu tata kelolanya, tata ruangnya itu bagaimana, penempatannya itu nanti bagaimana. Kan sekarang ya dunsana kita yang berjualan di sana kan cukup banyak juga. Ya. Itu masih mungkin harus kita sediakan space mereka untuk mereka berjualan. Oh iya, itu sempat dulu rame itu Bang. Nah, tidak dulu aja, sekarang juga rame itu kalau kita perhatikan. Itu makanya. Karena ya putaran ekonomi ada di sana. Ya. Tapi juga kita tetap harus Harus menata. Kalau kita mau jadi hebat, kita harus tata itu. Sehingga orang memang mau kemana? Mau ke Gor Haji Salim, mau ngapain? Olahraga, mau kuliner, atau mau berbelanja. Aduh, desainnya udah kalau udah kebayang sih bagaimana keinginan kita, bagaimana Gor Haji Agus Salim itu bisa lebih keren. Maksimal. Dan terkait olahraga, prestasi. Ya. Prestasi kita untuk Sumatera Barat tadi Bang bilang ya kalau di level 10 besar lah. Ya. Dari 38 provinsi yang ada. Harapannya ketika nanti PON 2024 emas yang ditargetkan nanti seberapa nih? Kalau sekarang mungkin belum bisa kita pastikan ya. Oh, belum ya? Kita akan duduk bersama nanti. Kita akan tanya ke KONI nih. Karena memang ini kan gawenya KONI. Kita akan tanya KONI, ayo berapa nih targetnya untuk PON 2024 nanti. Kita akan lihat, dan saya pikir KONI sudah mulai hitung-hitungan. Kira-kira berapa medali emas yang akan diperoleh di PON nanti. Dan berbicara olahraga, pasti berbicara juga pembinaan. Pasti. Abang melihat pembinaan olahraga di Sumatera Barat seperti apa? Ini sudah terstrukturkah? Belum. Atau masih perlu pembenahan? Masih lemah. Masih perlu pembenahan. Di mana? Sisi mana? Nah, makanya hari ini tuh Fembi, kita nggak bisa pungkiri. PPLP adalah salah satu wadah. Yang memang notabene bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi. Siap. Itu terbukti nih. Kemarin ada Ikram, ada Nabil Asura, Timnas memperkuat Indonesia di Timnas U17. Kita bangga kan? Level nasional. Internasional. Iya, internasional. Tadi saya juga melepas 3 orang atlet gulat kita, PPLP kita, mewakili Indonesia mau bertanding di Kamboja. Nah, sebelumnya juga ada. Jadi di Porwil kemarin itu hampir beberapa cabang olahraga yang memang itu ada PPLP, itu rata-rata mereka anak PPLP gitu. Nah, makanya kita mau coba konsen. Hari ini ada 12 cabang olahraga PPLP. Ada 12 cabang. 12 cabang olahraga. 12 olahraga. Ya, 12 olahraga. Yang 12 itu ada yang dibiayai oleh APBN dan ada yang dibiayai oleh APBD. APBD kita gitu. Kayak sepak bola itu dibiayai oleh APBN. Nah, tapi kita melihat ini perannya sangat strategis, makanya Bapak Gubernur untuk tahun 2024 ini ingin menambah kuota untuk sepak bola. Nah, jadi kemarin sudah kita laporkan juga kepada Bapak Gubernur, kayak sepak bola kemarin kayak si Nabil, sudah ada beberapa klub hebat di Indonesia yang mau menarik Nabil gitu, termasuk juga si Ikram mau diambil oleh kita Semen Padang. Kita pikir kita harus support mereka, kita harus dukung mereka. Kalau untuk berprestasi kenapa tidak begitu? Ayo kita tinggalkan ego-ego kita masing-masing. Untuk bergabung dengan PPLP itu prosesnya bagaimana, Bang? Harus diseleksi yang pertama. Jadi izin Fembi, sana Info Sumbar, kita berkeinginan nih atlet-atlet yang masuk di PPLP itu adalah betul-betul atlet-atlet yang terseleksi gitu. Terseleksi dengan baik dan benar. Artinya kita akan melihat beberapa cabang olahraga yang sampai hari ini misalnya potensi prestasinya sangat-sangat minim, maka kita tidak ada salahnya itu akan coba kita degradasi gitu.
Degradasi dan promosi adalah hal yang paling penting. Ya, hal yang paling penting kita lakukan. Iya, iya. Kalau enggak kan bisa monoton, bisa jalan di tempat olahraga kita. Nggak ada persaingan. Karena di PPLP itu enak, Febi. Kenapa enaknya? Gimana enaknya? Sekolahnya diantar, Wih, pulangnya dijemput, makannya dikasih, snacknya dikasih, kerjanya hanya latihan, belajar latihan, uang saku dikasih, Dapat baju uang saku? sekolah dikasih, dapat uang saku 600.000 kalau nggak salah sih satu bulan. enak tuh. Di sana Itu. bagi yang Berminat. minat, Ya, coba. sepak bola tahun ini kita tambah sesuai arahan Bapak Gubernur, mungkin Pak Wagub, mungkin akan kita tambah berapa orang. Yang hari ini kan ada 18 itu. 18 orang. baru kita mungkin ada kita jadikan 26 atau 20. Secara kapasitas berapa, Bang? Total siswa 22, hampir 100 nggak sampai ya. 100. Jadi APBN ada 50-an, APBD, ada APBN juga begitu. APBD. Kan ada silat, ada tinju, Silat, tinju, ada kempo, ada karate, sepak bola, sepak takraw, sepeda. Lebih hafal PMB daripada saya kayaknya. Saya nggak semua juga. Berarti ada 12 pokoknya, 12 Ya, ada cabang 12. olahraga yang mungkin Ya. ada Dunsana Info Sumbar yang Ya. anak kemenakannya punya kemampuan siap untuk diseleksi, Ya, bisa ikut PPLP. Ya. Kelas 3 SMP yang mau masuk ke SMA. ya boleh. Ketika kelas SMP kita terima. Yang penting dia memenuhi persyaratan gitu. Itu kuncinya. Dan kita kan bangga, Febi. Kemarin di Porwil meraih medali emas sepak bola itu separuhnya anak PPLP. Kita tuh senang kita ya. Prosesnya bagaimana, Bang? Pasti panjang. Yang penting kalau cengeng nggak usah ikut. Misalnya kalau yang mau cengeng-cengeng ya nggak usah ikut. Yang mau jadi anak emak, anak ayah, pulang. Dan mungkin kemarin sempat kita mendapatkan sedikit Oh iya, yang mencoreng. iya benar. Itu bagaimana, Bang, prosesnya, Bang? Sebenarnya kan kalau dari berita yang berkembang kan sebenarnya ini ya seperti yang Bang bilang tadi ada persaingan yang memang harus dipenuhi Ya, oleh si nah atlet. itulah itu tugas saya. Tugas kita nih, tugas kita bersama nih. Iya. Hampir satu tahun di Dispora, saya pikir harus ada pembenahan gitu. Nggak ada yang hebat di situ tuh gitu. Iya. Semua harus tunduk dengan aturan-aturan yang ada gitu. Termasuk atlet juga gitu. Makanya di dalam perjanjian kontrak kita dengan anak sebelum masuk PPLP itu jelas di sana. Oke. Indisipliner saja kita keluarkan. Siap. Contohnya ada yang bolos sekolah tuh misalnya. Kita keluarkan itu, kita tegur dulu, kita kasih tahu orang tuanya. Iya. Nah, jadi nggak main-main kalau mau jadi orang hebat dulu sana gitu. Perlu keseriusan dan perlu ketelatenan. Nah, jadi saya berharap nih, ini satu-satu wadah. Makanya di beberapa daerah, Febi, kalau ada anak-anak yang mau masuk PPLP itu kayak mau masuk CPNS gitu. Saking ketatnya gitu. Saking ketatnya. Persaingannya gitu. Dan kita tidak mau di sana ada titipan-titipan. Semua kota kabupaten bisa. 19 kabupaten kota, Ya. anak-anak Sumatera Barat silakan. Yang berminat nanti waktu kita pembukaan yang baru kan ada yang tamat tuh, pasti kita ganti. Nah, sebetulnya saya pingin tahun 2024 itu seluruh cabang olahraga PPLP itu kita 0 km kan. 0 km. Ya, kita mulai dari awal. Cuma mungkin ada beberapa kendala, kan kita perlu dana untuk bagaimana menseleksi mereka secara benar begitu. Nah, tetapi kita akan coba siasati dengan ya kembali kita diuntungkan juga kan kita punya UNP yang secara ilmu teknologi mereka lebih paham untuk melihat kemampuan atlet gitu. Mereka punya peralatan gitu, tinggal kita sounding saja sama mereka. Dan sport science-nya juga Sport science keren, lengkap gitu. PO2 Max ini bukan lari lagi, dengan niup aja kita udah bisa tahu ya begini gitu ya. Nah, gitu. Siap. Tuh, dan sana yang mau berminat PPLP, persiapkan diri, siapkan prestasi. Setuju. Jadi nanti ketika PPLP dibuka, langsung daftar. Prestasi, tadi Abang bilang juga ada olahraga rekreasi. Nah, ini yang paling seksi nih. Olahraga relaksi atau olahraga masyarakat. Kenapa seksi, Bang? Kenapa tidak? Inilah sebetulnya hulu dari semua olahraga yang harus kita laksanakan gitu. Masyarakat kita harus sehat dulu semuanya. Oke. Jujur nih, Nusana, hari ini itu olahraga belum menjadi gaya hidup.
bagaimana PR terbesar kita? Bagaimana menciptakan olahraga ini menjadi gaya hidup, lifestyle kata orang-orang. Lifestyle, ya. Nah, kalau ini sudah mereka lakukan, insya Allah mereka sudah sadar sendiri. Mereka harus berolahraga setiap hari itu kurang lebih 30 menit. 30 menit. 30 menit. Feby, rata-rata melangkah orang Indonesia itu baru di angka 3.000 sampai 3.500 per hari. 3.000, ya sih. Saya kalau ada jam 1.000-an lah. Makanya, tapi di negara-negara berkembang, negara maju, itu sudah di 7.000 sampai 7.500. Makanya, kalau kita pakai jam Android itu kan di guidance kita tuh. Ya. Oh, baru 1.000 disuruh melangkah lagi. Nah, saya pikir ini saatnya. Olahraga rekreasi, olahraga masyarakat harus kita populerkan. Ya, kita harus memberikan ruang, kita harus memberikan peluang untuk masyarakat harus berolahraga. Nggak ada pilihan. Programnya apa aja, Bang? Nah, yang dilakukan oleh pemerintah nih, Bang. Nah, contohnya kita kan punya Car Free Day. Car Free Day. Nah, itu adalah salah bentuk di mana kita memberikan sarana dan prasarana untuk masyarakat berolahraga. Jadi kalau Feby lihat di Jalan Rasuna Said itu hari Minggu itu, puluhan ribu deh. Masyarakat itu tumpah ruah sampai ke gor itu. Ya. Habis olahraga, mereka bisa kuliner. Nah, mungkin konsep tahun depan juga, Feby, kita mau mencoba nih. Di samping makanan-makanan, tidak ada salahnya juga mungkin. Kalau memang ada yang mau jual cabai di pinggir jalan, di trotoar, itu monggo aja nanti. Bisa. Kita kasih kesempatan. Kemarin saya jual bawang di situ kan. Oh iya? Nggak lihat di TikTok ya? Lihat dong. Siapa? Kita jual bawang, kita jual cabai. Nanti kita beri kesempatan masyarakat. Tapi hari Minggu. Tapi jangan setelah itu bersih ya. Ya. Nah, tapi jangan yang basah-basah. Mungkin ikan, mungkin belum. Karena itu kan bisa menimbulkan bau ya bagi masyarakat gitu. Silakan. Masyarakat mau makan apa? Makan lontong, mau makan champion, mau makan apa lagi? Makan sate, makan spaghetti. Wah, ada tuh di pinggir jalanan tuh. Kalau kita tarik lagi ke pemuda bisa Nah, memanfaatkan. itu dia. Jadi sinkron dia. Ya. Kalau pemuda ini banyak peluangnya sebetulnya, potensi-potensi. Dan harus bisa melihat harus peluang bisa. itu. Dan yang punya kemampuan kesenian, kenapa tuh tidak manggung di hotel-hotel gitu, menyambut para tamu-tamu yang datang. Nah, ini kita lagi mencoba nih, Feby, kembali dengan pihak-pihak ketiga itu untuk bagaimana mereka juga berkenan kiranya memberikan bantuan atau dukungan kepada pemuda-pemudi kita gitu. Yang potensi kesenian, ayo nanti kita salurkan. Dengan tampil di hotel kan mereka lumayan kan dapat sesuatu di situ gitu. Ya. Setidaknya mereka punya pengalaman lah gitu. Nah, saya pikir kembali ke kemauan. Insya Allah ada kemauan, ada jalan. Siap. Bang, sebelum kita lanjut nih, mungkin bisa diminum dulu. Siap. Biar nggak terlalu kering. Siap. Oke, dan sana itu pemuda, olahraga, prestasi, rekreasi. Jadi olahraga itu ruang lingkupnya kan ada 3. Olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Nah, kalau olahraga pendidikan ini lebih kepada kita ingin di sana membentuk karakter diri anak-anak gitu. Makanya kalau di olahraga pendidikan itu, Feby, kita biarkan saja anak-anak itu bertanding setulusnya gitu. Artinya jangan kontaminasi mereka dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Jangan anak-anak SD, anak SMP sudah diajarkan, ayo kalian harus menang. Menang iya, tapi jangan dipaksakan. Bukan tujuan. Tapi mereka bermain. Iya, mereka bermain, kalau menang itu bonusnya. Ya. Bagi mereka itulah dalam rangka pembentukan karakter. Jangan di saat kecil seperti itu mereka ada hal-hal yang tidak berkenan di lapangan, mereka protes wasit. Jangan. Biarkan mereka menerima setiap keputusan yang diberikan oleh pengadil di lapangan gitu. Berjiwa besar gitu. Iya. Itu dalam rangka membentuk karakter. Nah, kalau olahraga masyarakat, olahraga rekreasi, prinsipnya adalah dalam rangka konteks membugarkan masyarakat. Jadi berkumpul bersama-sama, bersosialisasi, ada ketawa di sana. Olahraga rekreasinya udah jalan, olahraga masyarakatnya sudah ada di sana. Apalagi ada aktivitas fisik di sana. Terus olahraga prestasi yang memang pemerintah memberikan kepada KONI untuk menanganinya. Dan untuk olahraga rekreasi yang mungkin sekarang dibawahi atau dinaungi oleh Kormi, itu dengan Dinas
pemuda dan olahraga seperti apa sinerginya nih? Jadi Bang. kuat, kita sinerginya kuat. Kormi terus melakukan koordinasi ke kita gitu. Kalau di Kormi itu kan Inorga namanya, Inorga. organisasi olahraga. Oke. Nah, Inorga di bawah Kormi terus berkoordinasi. Banyak tuh Inorga kita yang di Car Free Day mereka hadir di sana. Contohnya senam-senam pernapasan, ada langkah dansa Indonesia gitu. Jadi kita berikan mereka untuk manggung Ruang. dengan komunitas-komunitasnya. Jadi jujur kalau untuk olahraga masyarakat semakin banyak organisasi mereka, kita semakin senang gitu. Artinya kan semakin banyak orang yang mengikuti kegiatan olahraga. Iya. Nah, beda mungkin ya dengan olahraga prestasi begitu. Nah, kalau olahraga kita beriskan, semakin banyak Inorga berkembang tumbuh berarti tingkat partisipasi masyarakat untuk berolahraga semakin naik. Tadi Bang sempat bilang di bawah 2045 punya visi. Ya, Indonesia bugar. bugar. Termasuk Sumatera Barat harus kita bugarkan. Dan itu PR terbesar kita dan itu tidak mudah pekerjaannya gitu. Karena Sumatera Barat dari sekian juta. Olahraga prestasi kemarin kita di Porwil berapa orang? 300 orang ya? 300. Itulah olahraga prestasi gitu. Tetapi di luar olahraga prestasi itu namanya olahraga rekreasi. Yang akan kita tangani. Nah, bagaimana caranya? Ya kita membuat stimulan kegiatan olahraga di tengah-tengah masyarakat gitu. Kita buat misalnya lomba-lomba senam, sehingga untuk menuju lomba ini kan masyarakat pasti latihan. Ya. Nah, sehingga mereka termotivasi untuk ikut gitu. Nah, di samping publikasi sangat penting tentang pentingnya berolahraga, itu sangat penting, tentang bahaya kalau kita tidak sehat gitu. Makanya ada nih hulu yang memang harus kita ciptakan bagaimana masyarakat kita ini bugar. Yuk kita jadikan olahraga menjadi gaya hidup. Kalau dulu kita berolahraga mencari waktu luang, sekarang balik gitu. Harus meluangkan waktu untuk berolahraga, untuk bugar, berkeringat. Dulu ada semboyan, cuma kadang lainnya di zaman Orde Baru dianggap itu nggak populer lagi. Oke. Apa itu? Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Sebetulnya itu harus kita populerkan kembali gitu. Kan tidak ada salahnya itu. Iya. Ayo sama-sama nih. Saya berharap juga Info Sumbar sekali-sekali pas iklannya, ayo tuh ajak tuh masyarakat berolahraga. Ayo ke sana, apakah hari ini sudah berolahraga misalnya? Oh iya ya, kepikiran tuh. Biasanya pas CFD kami pasti ada yang bikin konten. Siap. Supaya memang saya ngajak nih, mungkin satu saat kita podcastnya di saat Car Free Day. Host boleh? Pas di pinggir jalan, ya kita cari lokasi, kita podcast di sana, kita melihat gitu, secara langsung gitu. Itu akan jauh lebih. Kita bicara tentang olahraga masyarakat. Oke. Siap. Kita terima tantangannya Bang. Siap. Kita aturkan jadwalnya. Ya. Nah nanti kita hadirkan pelaku-pelaku olahraga masyarakat itu. Untuk ke depannya Bang. Ya. 2024. Kalau 2023 ini udah mau selesai. Ya. Kemarin sempat ada usulan Porprov, tapi udah mau habis. Bagaimana nih Bang? 2024 kah atau tunggu 2 tahun lagi atau seperti apa untuk Porprov? Karena banyak juga pertanyaan ke kami, ke Info Sumbar nih. Tanyain gitu. Ditanyain. Kami juga bingung mau jawabnya gimana. Sebetulnya kalau secara administrasi kita sudah meminta kepada KONI untuk menyelenggarakan Porprov itu. Tetapi dengan pertimbangan lain, KONI melihatnya dari beberapa sudut pandang gitu. Makanya melihat bahwasanya olahraga Porprov ini mungkin perlu kita tinjau ulang kembali. Dan secara resmi KONI sudah menyurati kita untuk menunda pelaksanaan Porprov di tahun 2023 ini. Mungkin 2025 nanti. Karena memang ini kan tinggal waktu kita tinggal pendek gitu. Yeah. Di samping kita udah Porwil, terus kita Porprov kembali kan berarti kan agak sedikit ada mundur gitu. Nah, dengan bersuratnya KONI ke pemerintah, saya pikir kita harus dudukkan bersama antara KONI dan pemerintah. Dan alhamdulillah sudah kita sepakati dan ini akan kita undur penyelenggaraan Porprovnya gitu. Siap. Di bagian sana mungkin ini sudah informasi terkait penyelenggaraan Porprov, mungkin ini kita tunda. Karena beberapa pertimbangan, di samping itu juga beberapa kabupaten kota secara resmi sudah menyatakan kepada kita gitu, mereka sudah tidak punya dana lagi untuk mengirim atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Porprov.
Apalagi tanggal hari ini sudah masuk masa kampanye. Udah tahun politik yang tanggal 28 ya. 28 kemarin ya. Makanya kita harus hati-hati juga sekarang. Salah-salah melangkah nanti kita ribut lagi. Karena harapannya sampai Februari ke depan kampanye damai. Semua stakeholders harus bisa mendukung, ya, menstabilkan situasi agar pesta demokrasi aman, Bang. Ya. Terakhir nih, Bang. Ya. Pertanyaan terakhir, harapan Abang sebagai Kadispora terhadap pemuda dan olahraga Sumatera Barat. Iya, sebetulnya besar harapan kita ya. Pemuda-pemudi kita Sumatera Barat ini bisa menjadi hebat. Karena Pak Gubernur sering sampaikan tuh, di darah para pemuda-pemudi ini mengalir darah-darahnya para pejuang yang sangat terkenal. Dari Agus Salim, Hatta, Buya Hamka, Imam Bonjol, wah banyak gitu. Saya pikir tinggal bagaimana darah-darah ini kita gelorakan gitu. Semangatnya harus jangan pantang menyerah gitu. Maju terus gitu. Maju terus. Jadi nggak ada kata-kata cengeng, malas gitu. Potensi alam kita luar biasa, garap, ya kan? Why not kita mau jadi petani? Nggak ada yang salah. Ya, betul. Ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah. Orang cabai hari ini 100.000 1 kilo, ya. Misalnya. Tinggal bagaimana mau nggak kita tangkap peluang. Tangkap peluang itu. Sekecil apapun tangkap peluang ini dulu. Makanya sering saya mengajak teman-teman anak-anak adik-adik pemuda ini, ayo bersama-sama kita bersinergi. Nggak ada kata lain gitu. Sinergi, kolaborasi, adanya inovasi juga. Siap. Nah itu, jadi saya optimis kita akan bisa bangkit. Nah, tapi kita akan coba bersinergi terhadap program-program yang akan kita berikan kepada betul-betul menyentuh sasaran. Apa sih sebetulnya yang menjadi masalah di kepemudaan-kepemudi hari ini? Kita lihat isu-isu strategisnya apa begitu. Apa sih sebetulnya maunya pemuda-pemudi hari ini? Kita ikuti juga gitu, tapi kita kontrol mereka. Olahraga juga begitu. Saya berharap dari beberapa event-event yang kita selenggarakan, itu Sumatera Barat seperti saya bilang terus berada di level 10 besar gitu. Kalaupun ada beberapa cabur mungkin di itu, tapi tidak menyeluruh. Makanya saya sepakat 2024 olahraga yang akan kita ikuti di PON harus kita menjadikan beberapa kelompok. Skala prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Prioritas pertama kita maksimal di sana. Siapa itu mereka? Mungkin yang mereka mendapat beli emas, perak, perunggu di PON kemarin, prapon, kejurnas atau porwil. Ini yang menjadi skala prioritas. Kita jaga mereka gitu. Nah, kalau kita jaga mereka, insya Allah kita perhatikan mereka. Uang pembinaan mereka setiap bulannya harus kita berikan. Mulai? Ya, kan tahun kemarin udah kita berikan. Oh, udah mulai. Udah mulai. Siap. Saya itu yang paling saya wanti-wanti. Saya lihat dulu apa yang diajukan oleh Kenny. Siap. Karena enggak kan bisa bahaya. Nah, alhamdulillah itu sudah diberikan. Nah, 2024 juga seperti itu sebetulnya. Anak-anak yang kemarin mendapat medali di prapon, kejurnas, dan porwil, itu seharusnya kan kalau yang kemarin udah putus tuh. Ya. Sekarang kita diganti dengan setelah mereka mulai. Jadi sekali lagi Sana Info Sumbar tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan. Yang penting sinergi, komunikasi, koordinasi, ada hal yang memang harus kita tumbuh kembangkan di antara sama kita. Siap. Ego, buang itu. Turunkan, hilangkan. Insya Allah. Siap. Sumatera Barat akan bisa menjadi lebih hebat lagi. Sekarang udah hebat. Lebih hebat. Siap. Oke, dan Sana Info Sumbar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Kadispora Sumatera Barat, Bang Maifrizon. Saat ini Sumatera Barat sedang bergerak maju, sedang berkembang, olahraganya pun mulai menunjukkan prestasi. Harapannya pemuda dan olahraga Sumatera Barat terus menunjukkan prestasi-prestasi di luar sana, nasional dan internasional. Sekian dulu Dunsana Info Sumbar, podcast bersama Kadispora Sumatera Barat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Salam olahraga jaya. Salam sehat, bugar, gembira, luar biasa. Oke, terima kasih Bang. Mantap. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sana Info Sumbar.